Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang kembali hadir menyapa Anda di hari ini Selasa 19 November 2024. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga menyoroti upaya pembongkaran dan penangkapan jaringan judi online, termasuk para promotornya yang diduga terafiliasi ke sindikat server Kamboja. Sementara itu, Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan TNI Polri bisa terkena ancaman pidana 6 bulan penjara jika terbukti cawe-cawe dalam pilkada. Sebelumnya, ancaman sanksi pidana ini hanya berlaku untuk pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, kepala desa, termasuk lurah. Informasi selengkapnya bersama saya, Yan Rahman. Dan saya Mercy Tirayo. Kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, hingga kini polisi masih belum mendapatkan titik terang identitas dan keberadaan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi menambah jumlah saksi agar kasus ini bisa segera terungkap dan berjanji segera menangkap pelaku yang masih buron. Polisi masih terus mencari siapa pelakunya yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Polisi juga membuka posko pengaduan di Polsek Kalibaru untuk memudahkan proses penyelidikan. Polisi telah memeriksa 7 saksi tambahan. Hingga kini total ada 17 saksi yang telah dimintai keterangan. Sementara sepeda dan sepatu milik korban telah dijadikan sebagai barang bukti. Tim gabungan masih bekerja di lapangan. Kita sudah periksa hampir 17 saksi, kemudian kita juga libatkan beberapa ahli dari psikologi forensik maupun ahli juga untuk menggali yang menurut kami memang ada sesuatu yang ini ya, perlu digali secara psikologis gitu ya. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mendatangi rumah duka seorang anak perempuan siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah yang jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri Arifatul menyebut kasus tewasnya siswi berusia 7 tahun ini merupakan tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan. Dirinya meminta agar aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku karena diketahui hingga kini pelaku masih dikejar petugas. Kami memantau dari jauh dan mengikuti perkembangannya. Jadi kami minta kepada Bapak Kapolres, mohon ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan keadilan harus ditegakkan dimanapun berada. Jadi partisipasi masyarakat juga kami harapkan bisa memberikan informasi sekecil apapun untuk bisa membantu penyelesaian permasalahan ini. Jadi Pak Kapolres tadi juga sudah berjanji bahwa akan menyelesaikan dengan secepat-cepatnya, menangkap pelaku dan hukum harus ditegakkan. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang siswi Madrasah Ibtidaiyah. Ia ditemukan meninggal di sebuah kebun yang tak jauh dari rumahnya di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu pekan lalu. Saat ditemukan, korban mengalami luka di bagian kepala. Polisi juga menduga korban diperkosa oleh pelakunya. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya setelah curiga belum pulang dari sekolah. Bersama pihak sekolah, ibu korban menemukan anaknya sudah meninggal di tengah kebun. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rendra Farandika, yang berada di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Rendra. Sudah adakah titik terang soal identitas dan keberadaan pelaku, Rendra? Untuk saat ini, kasus tersebut masih belum menemukan titik terang. Meski begitu, polisi terus berupaya mencari saksi. Saat ini yang terbaru masih berisik. Ada 17 orang saksi yang sudah diperiksa. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa untuk mengungkap kasus ini.
Rendra, sudah ada 17 saksi diperiksa, siapa saja mereka dan seperti apa hasil pemeriksaan terhadap para saksi ini? Ya, 17 saksi itu meliputi dari warga sekitar, pihak keluarga, dan pihak sekolah. Dan selain memeriksa pihak saksi, Polresta Banyuwangi telah bekerjasama dengan tim ahli IT, anjing pelacak, hingga menerjukan tim kerjasama dengan Jatan Ras Polda Jatim. Dan saat ini masih proses pengejaran pelaku. Rendra, dari hasil olah TKP yang telah dilakukan, fakta-fakta apa saja yang terungkap oleh polisi? Ya, hasil olah TKP belum secara resmi diberikan keterangan oleh pihak Polresta Banyuwangi. Meski begitu, pihak kepolisian telah melakukan rilis hasil otopsi, yaitu ditemukan ada luka di tengkorak bagian belakang dan bagian dada. Begitu, hingga saat ini polisi terus berupaya untuk mengungkap siapa pelaku kasus tragedi madrasah di Banyuwangi ini. Rendra, posko aduan sudah dibuka. Apakah sudah ada laporan yang masuk? Informasi terkait dengan peristiwa ini, Rendra? Ya, posko pengaduan di Polsek dibuka selama 24 jam. Ada beberapa warga yang berlalu lalang di sana. Namun untuk informasi secara resmi masih belum diberikan oleh Polresta Banyuwangi. Kami saat ini masih menunggu hasil keterangan resmi dari pihak Polresta Banyuwangi. Rendra, berarti korban sudah dimakamkan dan bisa Anda jelaskan apa yang jadi tantangan polisi untuk mengungkap kasus ini, Rendra? Ya, korban telah dimakamkan di sekitar rumah dan kemudian tantangan pihak kepolisian yaitu minimnya saksi yang mengetahui kejadian dan alat bukti petunjuk. Sehingga polisi sampai saat ini masih terus berupaya untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan ini. Setelah memeriksa saksi dan juga olah TKP, lantas apa saja yang dilakukan polisi untuk menangkap pelaku, Rendra? Ya, saat ini pihak Polresta Banyuwangi telah mengamankan beberapa bukti seperti sepeda milik korban, kemudian sepatu milik korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihaknya telah dikirim ke Latfor untuk menunggu hasil bagaimana sinkronisasi antara Latfor dengan penyidik yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan masih terus dilanjutkan, tetapi apakah ada indikasi orang dekat korban yang melakukan kekerasan ini atau bagaimana, Rendra? Untuk pelaku atau terduga pelaku masih belum diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian masih fokus mencari siapa pelaku kejadian madrasah di Banyuwangi. Bocah perempuan tewas dibunuh dan diperkosa di Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih terus memburu pelaku. Terima kasih Rendra Farandika, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur.